Tapi kalau daging ini yang ngontrol dan mengendalikan, di daging, pikiran, kemauan, dan kehendak kita kalau nggak ditaklukkan kepada firman, nggak tunduk kepada firman, daging ini akan ngontrol dan mengendalikan, nyeret kita kepada kekhawatiran, kekacauan, bimbang, stres, bingung ke depannya seperti apa. Ini semuanya barang naik semuanya, bisnis kacau, nggak ada income dan lain sebagainya. Dan ternyata apa yang kita khawatirkan dan akan pernah terbukti kan selama ini. Coba kita mau flashback ke belakang. Bahwa ibu ini pernah khawatir tentang apa? Yang pernah sampai rasanya nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Apa? Nanti begini, nanti begini. Terbukti nggak? Nggak pernah terbukti. Karena kekhawatiran adalah umpannya setan yang dilempar kepada orang. Bang. Kalau dimakan habis, iman nggak akan muncul. Di mana ada ketakutan, di mana ada kekhawatiran, iman tidak akan bekerja. Amin. Makanya jadi orang Kristen menjadi pintar, berhikmat sekali. Bukan duduk di gereja, pelongo-pelongo pulang ke gereja mikirin makanan, nggak ngerti apa-apa. Banyak orang Kristen pelongo-pelongo, dia ngomongin firman, nggak ngerti, hidupnya babak belur kacau. Kenapa saya ngomong begini? Saya ngonselingin orang yang Kristennya udah 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, babak belur diajar setan. Lu kenapa kok bisa seperti itu? Firman yang didengerin dari khotbah pendeta, dari pendeta yang urapan sampai nggak urapan, pendeta yang gemuk sampai kurus itu kemana? Kok hidupnya babak belur? Ayo. Bukankah hidup kita ini harus bertolak dari iman satu pada iman yang lain? Dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain? Harusnya hidup kita tambah diurapi Tuhan. Bapak Ibu, kerja, semakin banyak hari kerja dapat income lebih banyak kan? Lebih banyak pengalaman kan? Lebih punya strategi kan? Bagaimana mengembangkan bisnis? Di samping itu income juga lebih banyak, asetnya lebih banyak. Orang Kristen duduk di gereja bertahun-tahun, dengerin pendeta sampai kadang ngantuk-ngantuk loh. Tapi nggak ngerti apa-apa. Kena masalah bingung cari pendeta. Loh, kelama ini loh firman itu kemana? Kenapa kok nggak bisa seperti itu? Apakah hanya sekedar rutinitas agamawi yang dilakukannya? Harusnya hidup kita, kekristenan kita tambah urapan. Bukankah kita harus bertolak dari iman kepada iman? Dari kemuliaan satu berkemuliaan yang lain. From glory to glory. Urapanmu semakin tebal, hikmatmu semakin tebal. Makanya di sini kalau orang Kristen di sini nih, anak-anak Tuhan yang pelayan ini, kalau hidupmu tambah hari tambah babak belur, ada yang salah dengan hidup. Engkau yang nonton online, dengerin baik-baik. Kalau kekristenanmu tuh babak belur setiap hari, stres, bingung, kacau, panik, kepahitan, jengkel, ada yang salah dengan hidupmu. Bertobat, balik kepada Tuhan. Harusnya kehidupan kita tambah hari tambah diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Amin. Karena tujuan kekristenan kita yang pertama kali diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Dan setelah jatuh dalam dosa, setelah kita terima Yesus, harus balik kembali menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Untuk serupa segambar dengan Tuhan, perlu namanya proses peremukan. Katakan peremukan. Mati daging. Yang dipakai adalah orang paling dekat dengan saya. Sopo gue? Suami. Ada anak-anak, ada pendeta-pendeta, ada adik-adik. Terus kita seringkali kalau diperhadapkan dengan orang seperti itu, kita teriak-teriak. Gara-gara kamu, gara-gara A. Kalau di Jawa itu ada pasar hewan. Langsung ke pasar hewan, cari kambing warnanya hitam. Nyalain orang lain. Padahal Tuhan bentuk kita, remuin kita. Sebenarnya proses-proses itu diizinkan untuk merubah kita yang di dalam menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Itu by proses. Kita itu nggak bisa ujuk-ujuk setelah percaya Tuhan langsung ujuk-ujuk menjadi seperti Yesus, tereng gitu. Nggak bisa. Jangan pernah harapkan istrimu serupa seperti Yesus Kristus atau suamimu seperti imam, raja, dan nabi. Nggak akan bisa. Itu by proses. Karena kekristenan kita itu perjalanan. Kekristenan saya adalah perjalanan, katakan. 24 jam. Sehari bersama Roh Kudus. Dalam 24 jam sehari kan seringkali Tuhan kerjakan dalam sesuatu dalam diri kita tanpa kita sadarin kan. Benar nggak? Banyak kan reaksinya benar apa salah? Kalau reaksimu benar, kamu naik level. Reaksimu salah, babak belur. Kita bisa punya rencana segala macam cara, tapi rencana Tuhan tetap. Setelah kita dipanggil Tuhan, ikut Tuhan, tetap Tuhan akan bawa kita ke dalam rencananya. Yesus sebelum kita bertobat saja, dia rela mati di kayu salib buat kita. Apalagi hari ini kita udah duduk, diam dan berlutut, berdoa, delosor, tengkurap, cari Tuhan, nangis-nangis, belajar firman segala macam. Tuhan tetap pegang hatimu, tetap pegang hidupmu. Karena dia punya rencana, dan rencana harus digenapi. Makanya rencana itu digenapi kalau kita belajar menaklukkan diri kita kepada Kristus.
Orang yang hidup di dalam roh bisa hidup dipimpin Roh Kudus. Tapi bagaimana hidup dipimpin Roh Kudus kalau hidupnya penuh kedagingan, hawa nafsu, keinginannya? Makanya perlu mati daging kan. Saya sepanjang 2022 ini, tema khotbah saya satu, pikul salib sangkal diri mati daging. Karena itu jalan menuju promosi dan peninggian di tahun 2023. Amin. Kita melihat tahun depan, orang lain boleh bawa pelur, tapi hidup kita akan diberkati Tuhan, dipromosi Tuhan, nikmati hadirat Tuhan, dipakai Tuhan, pengaruh yang lebih besar lah. Amin. Amin. Dasarnya pikul salib, mati daging, sangkal diri. Enak nggak Pak? Nggak enak. Makanya ikut Tuhan itu bukan ngikutin rencana kita. Karena kita kan maunya ngikuti rencana kita, tapi rencana Tuhan itu dibawa muter-muter. Ingat nggak perjanjian Allah dengan bangsa Israel? Dibawa ke tanah perjanjian yang penuh susu dan kan harusnya jalannya lurus saja toh. Tapi kenapa dibawa muter-muter? Karena hatinya orang Israel belum lurus sama Tuhan. Udah keluar dari tanah Mesir, tapi Mesir susah sekali keluar loh dari hatinya orang Israel. Kita bisa menjadi orang percaya, duduk di gereja, pelayanan, main musik, khotbah, atau apapun juga namanya. Tapi seringkali perbuatan dan tindakan kita, sikap dan perbuatan kita tidak mencerminkan orang yang dipimpin Roh Kudus. Persis seperti orang dunia malah. Lu bagaimana Tuhan mau percaya? Nah kan Tuhan makanya bentuk dulu kan. Bangsa Israel dibawa muter-muter ke padang gurun 40 tahun supaya hatinya didapatin. Hatinya di Ulangan 8 ayat yang kedua itu. Perjalanan bangsa Israel ke padang gurun seizin Tuhan untuk nguji hatinya nempel sama Tuhan apa tidak. Ternyata tidak nempel sama Tuhan, nempelnya di bawang pre, semangka, daging di Mesir. Padahal di Mesir jadi budak, dibawa ke tanah perjanjian, nggak sampai ke sana, mati di padang gurun yang nyisain 2 orang, Kaleb dan Yosua. Sisanya yang di atas 20 tahun mati di padang gurun, diganti generasi yang baru. Pemimpinnya pun nggak masuk tanah perjanjian. Waktu proses pemurnian berjalan diiringi Tuhan tadi, itu Tuhan selalu berurusan dengan hati kita, apapun itu namanya. Makanya kalau ngadepin masalah, persoalan, impitan, tekanan, senyum yang mewani sama Tuhan. Buka masukmu sebentar, turunin sebentar, belajar senyum. Ih cantik banget, luar biasa. Lu kamu kok nggak turunin masuk? Belajar senyum. Dengerin Bebek. Kalau di gereja aja susah senyum, kamu di luaran sana ngadepin masalah berat gitu. Orang tuh komplain dengan khotbah saya, Bapak khotbahnya keras, marah-marah melulu. Duh, saya khotbah keras kayak begini aja. Nanti kamu ngadepin di luaran sana, di dunia marketplace, di dunia bisnis yang kamu hadapi hari, setan akan hajar jauh lebih keras dari sekedar khotbah saya. Ntar kalau keras untuk cari pendeta, minta dikonseling, minta lumayan tangan. Harusnya kita keras terhadap diri saya sendiri, disiplin untuk ikut Tuhan, ngikutin Tuhan, bukan ngikutin mau kita sendiri. Amin. 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 Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Loh, hidup kita ini memang sebentar. Kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Harusnya umur kita sampai 120 tahun menurut Kejadian pasal yang ke-6. Tapi pendeta kan ngomong umur kan 70 sampai 80 tahun itu pun bonus. Itu Musa ngomong sama orang Israel yang tegar tengkuk. Tapi Tuhan ngomong sama orang-orang, rohku tidak akan bertahan sampai hanya 120 tahun di Kejadian pasal yang ke-6. Maunya sekarang kalau umur 100 tahun udah pada babak belur semuanya, karena makanan dari pola makan, pola hidup dan sembarangan sembrono kan. Makanan pada banyak mengandung zat yang nggak penting sekali. Makanya kalau kita mau umur panjang, sehat, sejahtera, bisa makan enak, jaga kesehatanmu mulai hari ini. Amin. Harusnya umur kita panjang. Semakin umur kita panjang, semakin penuh hikmat, semakin jadi berkat. Saya ngomong sama istri saya, nah ini kalau bisa kita umur kita 150 tahun, tapi kayaknya nggak mungkin. Paling nggak 100 tahun aja kita tetap damai, sejahtera, nggak encok, nggak rematik, nggak pegelinu, nggak asam urat, nggak stroke, tapi kita tetap jadi berkat. Saya ngomong sama istri saya, kayaknya nggak deh, aku kayaknya dipanggil dulu, ngawur kamu sombong. Aku nggak mau hidup sendiri tanpa kamu. Saya bilang seperti itu. Makanya kita harus jaga pola makan, pola hidup, gaya hidup hari ini. Umur kita yang Tuhan percayakan hari ini harusnya kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu Tuhan berikan umur kita sampai kapan. Bayangkan umur kita hari ini ada umurnya 40, 50, 30-an. Terus kita pakai selama ini hidup kita mau kita sendiri. Belum pernah nyenengin hati Tuhan. Loh, kamu ketemu Tuhan, ngadep Tuhan mau ngomong apa? Saya bilang sama istri saya, nih,
Saya umur 45 tahun. Nah, ini kita umur yang ada ini, kita mau pakai untuk nyenengin Tuhan saja. Saya bilang, setelah saya mengalami proses permukaan ini, Ibu ini pernah tahu, pernah cerita awal-awal, beberapa tahun yang lalu kita benar-benar mengalami permukaan yang benar-benar sampai titik nol, dan Tuhan benar-benar ubah hati saya. Saya ngomong sama istri saya beberapa tahun yang lalu, umur yang ada ini, kita ada umur 45 tahun kita jalan ini, sisa yang ada kita mau pakai untuk nyenengin Tuhan setiap hari. Karena kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Kita mau bertanggung jawab sama Tuhan. Kamu bertanggung jawab sama Tuhan, saya bertanggung jawab sama Tuhan. Sampai hari ini, kalau ada apa-apa masalah yang kadang suami istri kita hampir nggak pernah ribut. Kadang kalau nyetir, tunjukin jalan, jalannya macet, kadang ngomel ya cepet minta maaf gitu. Kita nggak pernah ribut, gegeran, berantem. Buat apa? Kita mau senengin Tuhan kok. Kita mau senengin Tuhan. Katakan, saya mau nyenengin Tuhan. Saya mau nyenengin Tuhan. Sisa umur saya. Sisa umur saya. Buat nyenengin Tuhan. Bukankah yang kita kejar hanya perkenanan Tuhan? Bukan berarti saya nggak kerja loh. Saya kerja. Saya punya usaha. Saya kerjakan. Saya bikin brownies sih ya. Karena saya jualan brownies. Tapi sekarang udah males. Uangnya nggak terlalu gede soalnya. Saya kerja. Saya dagang. Bukan berarti kalau saya serahkan waktu saya sama Tuhan, bukan berarti saya nggak melakukan apa-apa. Justru saya bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Bapak Ibu, Tuhan percayakan apa sama hidup? Bisnis, bekerja, pabrik, usaha, kantor, atau apapun juga, kerjakan dengan baik. Tapi pakai untuk nyenengin Tuhan. Kalau kita mau belajar nyenengin Tuhan, tuh kita nggak mau peduli dengan diri kita sendiri. Artinya, orang mau sakitin, orang mau jengkelin, orang mau lukai, biarin aja lah. Oh, dia juga belum bertobat, yang penting Tuhan senang. Dan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita selalu ngomong sama Tuhan, apa yang ku perbuat ini kau seneng gak? Keputusan kita yang kita ambil bukan hanya menguntungkan diri kita sendiri saja, tetapi kita mulai berpikir, Tuhan kau dimuliakan apa enggak? Tuhan kau disenangkan apa tidak? Tuhan kau dipuji, ditinggikan apa enggak? Dari semua tindakan yang aku kerjakan dan aku lakukan. Fokusnya berbeda ya, levelnya berbeda ya kan? Amen? Dulu fokusnya pada me, I and myself, aku, diriku dan saya. Tapi setelah kita kenal Tuhan, ngalami Tuhan, kita fokus pada Tuhan mau apa? Rencanamu apa dalam hidupku ini? Aku nggak mau jalani rencana aku, tapi aku mau jalani rencanamu saja. Supaya suatu hari kau dapatin hidupku ini berkenan di hadapanmu, menyenangkan hatimu. Amin. Hidupmu pasti berubah, kelakuanmu berubah, tindakanmu berubah, sikapmu pasti berubah, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan atas hidupmu. Amin. Amin. Haleluya. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap kok. Pakai waktu yang Tuhan percayakan sampai hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita tuh bersyukur loh, Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Kalau Tuhan sudah selesai dengan hidup kita, beberapa bulan yang lalu udah kelar. Waktu COVID yang parah-parah itu, teman kita banyak sekali meninggal. Setiap hari di samping rumah itu 8-9 orang tiap hari dipanggil Tuhan. Kalau sampai hari ini kita bisa bernafas, bisa senyum, bisa dandan, bisa makan soto, makan bakmi, makan babi guling dan lain sebagainya, bisa pelayanan, Tuhan belum selesai dengan hidup. Katakan, Tuhan belum selesai. Tuhan belum selesai. Saya mau Tuhan kerjakan seperti yang Dia mau. Seperti yang Dia mau. Ngerti nggak ini? Udah sarapan belum? Sudah. Berarti nangkepnya cepat. Kalau belum sarapan agak berat soalnya. Apalagi belum ngopi. Waktu yang ada yang Tuhan percayakan sama kita, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun itu, sikap, tindakan kita, perbuatan kita harus mencerminkan Yesus Kristus Tuhan. Makanya kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah kehidupan setiap hari bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, ngidupin kebenaran dan jadi berkat bagi banyak orang. Kalau Kristen hanya sekedar agama, datang 2 jam ke gereja, terus kamu hari-hari biasa ngapain? Kekristenan adalah kehidupan berjalan sama Tuhan setiap hari, bergaul, praktek firman, baru nyata kuasanya. Kalau tidak, kamu menipu Tuhan, menipu diri sendiri dan menipu orang lain, berlagak seorang berlagak kudus seperti Bunda Maria, semua angkat tangan dan nangis, bisa gemetar-gemetar, tumpangi tangan pendeta, tapi kelakuannya di sana seperti setan. Buat apa? Amin. Kekristenan kita harus mencerminkan kehidupan Yesus Kristus Tuhan. Waktu yang ada yang Tuhan percayakan, kita harus pakai untuk kemuliaan namanya. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu.
Makanya kalau Tuhan izinkan sampai hari ini kita masih bisa hidup, makan, tenang, nggak ada sakit penyakit, itu karena kehendak Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita, itu yang kita kejar. Kehendak Tuhan, semuanya ini karena kontrol kendali Tuhan. Kita duduk di sampai ini, ibu duduk dari ibadah sampai hari ini, dengerin saya ngomong kayak gini. Itu karena kontrol kendali Tuhan. Surga pertemukan untuk dengerin khotbah pendeta yang antik ini loh. Kalian juga sama. Semuanya dalam kontrol kendali Tuhan. Kalau hidup kita semakin menyerah sama Tuhan, kehendak Tuhan yang akan jalan dalam kehidupan kita. Perjalananmu, pekerjaanmu, semua disertai Tuhan. Bayangkan, Yusuf perjalanannya disertai Tuhan, makanya dia dibikin berhasil dari apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan. Kuncinya kan penyertaan Tuhan. Ngikutin jalannya Tuhan, jangan ngikutin jalanmu sendiri. Kita pengen sukses dan berhasil dalam segala hal, pelayanan atau apapun juga, pekerjaan bidang apapun juga, kuncinya satu, disertai Tuhan. Lah orang yang disertai Tuhan adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Di Yohanes jelaskan, Yesus sebelum naik ke surga, aku akan mengutus seorang penolong yang lain, dia akan menyertai kamu, dia tinggal di dalam kamu, dia mengurapi kamu. Dia harusnya kekristenan kita berhasil dan sukses kan. Tapi kenyataannya kita ngikutin jalan kita sendiri, mau kita sendiri, kita babak belur dan stres kok. Wong ikut Tuhan pun akan diproses kok, apalagi nggak ikut Tuhan, yuk digecek-gecek setan. Kita ikut Tuhan itu diproteksi, dijagain, bukan berarti jalan kita mulus. Tetap ngalami terjal, jalan terjal. Karena di Mazmur pasal yang 23, engkau Tuhan adalah gembala, aku takkan kekurangan. Di sisi lain dibawa ke padang rumput yang hijau, di sisi lain di lembah kekelaman. Kenapa dibawa ke lembah kekelaman? Ngetes hati kita nempelnya sama Tuhan apa tidak. Kenapa bangsa Israel nggak langsung dibawa ke tanah perjanjian, tapi dibawa ke padang gurun? Ngetes, nguji hatinya, benar-benar nempel sama Tuhan. Coba buka Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Ulangan 8 ayat kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Perjalanan Bapak Ibu hari ini atas kehendak Tuhan. Katakan amin. Amin. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Karena pada dasarnya manusia itu sombong, angkuh, belagu, sok pinter, sok bisa, apalagi punya duit, merasa punya kuasa dan otoritas. Pakai baju mahal sedikit aja pamer, pakai jam tangan pamer, punya mobil pamer, punya apa lagi? Rambut baru disasap jalannya. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu, merendahkan hati kita. Kalau ada perjalanan yang tidak enak yang kita alami hari ini, dalam rencana Tuhan tujuannya satu, merendahkan hati kita supaya nempelnya kepada Tuhan. Karena pada dasarnya daging ini sukanya nonjol, pingin dihormatin, pingin dipuji, pingin diagungkan, dapat pujian, kemuliaan. Harusnya untuk Tuhan kita pakai buat diri kita sendiri. Ibu-ibu yang punya suami ini, kalau ke salonnya biasanya ngaca bolak-balik di kaca depan mondar mandir depan suaminya, pingin diapain? Lihat ada penampilan baru nggak? Nih, cantik nggak aku? Baju, wih, langsing aku sekarang. Ini gara-gara saya jalan-jalan ke Bali seminggu, makan terus, ukuran naik 1. Ini belum pikul salib sanggal diri. Kita melakukan segala sesuatu hanya ingin dipuji orang seringkali. Kalau nggak dapat pujian, rasanya nggak sesuatu. Ada beberapa negara itu matikan emoticon like dan apa itu, like dan love itu, yang di IG itu beberapa negara matikan karena ada orang-orang yang posting nggak dapat itu sampai bunuh diri. Itu ada, itu cari di Google, itu beritanya ada. Kenapa? Karena kecenderungan manusia itu pingin menonjolkan dirinya di hadapan orang lain. Dengerin baik-baik, panggilan kita sebagai orang percaya itu bukan lebih hebat dari orang lain. Katakan amin. Bukan lebih kaya, bukan lebih keren, bukan lebih wangi, bukan lebih pinter dari orang lain. Panggilan hidup kita bukan untuk merubah orang lain juga, terutama merubah pasangan. Bukan panggilan hidupmu, bukan itu, tapi menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Kalau orang ngerti ini, hidupmu bahagia, hidup kita bahagia. Kita itu nggak bahagia karena apa? Kita coba senengin orang lain, dan orang lain ternyata responnya jelek, kecewa. Kita ini kecewa sama orang lain gara-gara apa sih sebenarnya? Coba koreksi diri. Kita pernah marah, pernah kesel sama orang lain yang rata-rata sih. Orang ini ya juga pernah ngalami kok. Kalian juga pasti ngalami pasti. Oh, kita sama-sama manusia. Kita kadang kesel sama orang lain. Gara-gara apa? Karena orang lain itu tidak melakukan sesuatu seperti yang kita inginin. Betul apa enggak? Ngomong nggak seperti yang kita mau, bertentangan, bahkan nyindir, jelekin.
bersikapnya ketus, acuh. Akhirnya kita kesel, jengkel, dan marah. Benar kan? Orang lain tidak melakukan seperti yang kita mau, dan akhirnya kita kesel, jengkel, kecewa, sakit hati, benci, dendam, akhirnya membunuh. Itu kan? Kenapa kita mau cari pujian kepada orang lain? Ngapain kita mesti cari muka kepada orang lain? Apalagi muka pada pemimpin. Bukankah muka tetap nempel di sini? Amin. Amin. Enggak usah minta pujian sama orang lain, minta pujiannya sama Yesus. Makanya orang itu harus belajar mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau orang itu pikul salib, daging, sangkal diri, dia nggak perlu pujian orang lain. Dia tahu apa yang dikerjakan harus benar dulu di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan di pihaknya, Tuhan pasti promosi dan tinggikan. Ngapain kita meski tonjol-tonjolin diri? Lu lihat aku nih, lihat aku. Keren nggak perlu. Orang kalau belajar seperti itu, saya ini orang yang nggak terlalu peduli dengan orang lain. Selama posisi saya benar di hadapan Tuhan, orang nggak suka sama saya bagus kok. Nggak suka khotbah saya, cari pendeta lain lebih baik, lebih bagus banyak kok. Nggak suka dengan dengerin khotbah saya di channel YouTube saya, nggak senang, cari channel lain. Saya penting hati saya ini benar di hadapan Tuhan. Sikap hati benar dulu di hadapan Tuhan. Kalau sikap hati benar, kan nggak semua orang suka sama kita kan? Ada orang yang suka, ada orang yang enggak. Ngapain kita meski ngemis-ngemis suka sama orang lain? Kita benar dulu di posisi Tuhan. Enjoy hidupmu, nikmatin. Amin. Amin. Nih, belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Orang sombong itu gampang pilek. Tahu kenapa? Kalau jalan doma, naik terus nih. Pilek, makan sih pakai payung kemana-mana. Amin. Belajar merendahkan hati. Kita ini bukan siapa-siapa. I am nothing. Saya ini kalau bukan karena Yesus, Bapak Ibu tidak akan kenal saya. Saya ini wong desa dari Malang, di desa terpencil. Kalau saya ini lihat Zoom, meski Zoom di tempat saya lahir, saya itu mesti di Zoom berkali-kali baru ketahuan. Nggak pernah diperhitungkan orang Jakarta. Tapi sampai hari ini saya khotbah, ngajar orang-orang Jakarta. Orang-orang kota besar mau dengerin khotbah saya. Karena Yesus, I am nothing. Katakan, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Ketika ada Yesus, Ketika ada Yesus, saya menjadi utusan Allah. saya menjadi utusan Allah. Allah adalah pribadi yang powerful, yang kita hormati. Semua bangsa menghormati loh. Kalau jadi utusannya Allah pasti jadi orang penting loh. Amin. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti. Makan diberkati? Ngerti. Diberkati apa enggak? Katakan haleluya. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai. Ini mencobai itu bukan kata benar-benar mencobai. Kata mencoba itu sebenarnya yang tepat adalah menguji. Yang tepat adalah menguji. Kalau mencobai itu setan. Tujuannya dicobai untuk diseret jatuh dalam dosa. Kalau Tuhan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat selanjutnya apa? Jadi yang merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar. Kadang seringkali kita hidup pas-pasan. Udah ikut Tuhan, cinta Tuhan kok tambah kayak begini, kok ngalami kayak begini. Kenapa Tuhan? Tetapi Tuhan tetap cukupin kan sampai hari ini. Daud ngomong, dahulu aku muda, sekarang aku ini sudah tua, berubah. Aku tidak pernah melihat anak cucunya orang benar meminta-minta roti. Artinya itu ada pemeliharaan Tuhan. Sekalipun kita ini susah, kekurangan, tetap dipelihara Tuhan, bisa makan kan? Iya kan? Bukti Tuhan baik sama kita. Jangan bilang Tuhan gak baik. Banyak orang hadapin masalah persoalan, lupa dengan Tuhan bahwa tiap hari padahal dia juga kasih makan. Apa yang menjadi jaminan masa depan kita apa? Adalah semua perbuatan baik Tuhan di masa lalu. Kalau zaman dahulu Tuhan tolong kita, bikin mujizat, bikin breakthrough, bikin terobosan. Di masa yang akan datang Tuhan juga akan lakukan double porsi. Amin. Enggak akan kencang aminnya. Amin. 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 Merendahkan hati, membiarkan kau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ada tujuan Tuhan dari setiap perjalanan yang Tuhan izinkan melalui kehidupan kita. Apapun itu, kita ketemu dengan orang, kita ketemu dengan siapapun juga, kita ngalami apapun juga, hal buruk, hal jelek, hal nggak enak pun, Tuhan punya maksud dan tujuan. Tujuannya satu, hati kita ditarik untuk mencintai dan mengasihi Dia lebih dari apapun juga. Amin. Amin. Ikuti rencana Tuhan. Yakobus pasal yang keempat,
Ayat yang ke-15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Memang kita ini sukanya sombong kan? Kadang tanpa kita sadari kita itu udah sombong, dan ujung-ujungnya kita jatuh. Karena Tuhan tuh benci sekali dengan kesombongan. Saya pikir, kenapa ya Tuhan kok benci sekali dengan orang sombong? Kenapa ya? Terus saya flashback, saya cari firman. Menurut saya secara pribadi, Tuhan itu terluka dengan kelakuannya Lucifer karena dia meninggikan dirinya. Ingat gak? Lucifer di Yesaya pasal yang ke-14, dia meninggikan dirinya, pengen menyamai yang maha tinggi. Seakan-akan Tuhan itu seperti, masa Tuhan trauma? Ya nggak trauma, teringat-ingat dengan kelakuannya Lucifer. Makanya orang kalau meninggikan diri habis. Apalagi kesombongan yang terucap akan membuat kita jatuh dengan cepat sekali. Hati-hati. Orang kita ini sombong, kadang nggak sadar kalau kita sombong kok. Makanya Tuhan bentuk dan proses. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, adalah berdosa. Ngerti nggak sampai sini? Sekarang kita mau lihat di Mazmur 92 ayat yang ke-5. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan. Tuhan mau kita hidup kita itu menggenapi apa yang Tuhan mau tetapkan dalam kehidupan kita. Dan rencana Tuhan itu selalu gede. Kalau rencana kecil ya itu rencana kita, selalu kecil. Tapi kalau rencana Tuhan itu rancangannya itu selalu dahsyat, selalu gede buat kehidupan kita. Makanya kita butuh Tuhan, kita perlu bergaul dengan Tuhan. Amin. Di Amsal 20 ayat yang ke-5 ngomong begini, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Kita harus ikuti rencana Tuhan. Tapi kalau kita ngikutin rencana kita sendiri, suruh diem itu sebelah. Suruh diem, samperin suruh diem. Kita sebentar lagi selesai kok. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Kalau kita nih gak ngikutin rencana Tuhan, kita akan diseret ngikut rencana kita sendiri. Dan rencana kita sendiri kalau bukan rencana Tuhan itu akan nyeret kita begitu kuat. Karena rencana di dalam hati manusia seperti air yang dalam. Air yang dalam kan selalu menghanyutkan, punya otoritas. Kalau rencanamu sesuai dengan Tuhan, kamu akan dikontrol, dikendalikan Tuhan. Rencana Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kamu. Amin. Kita harus ngerti ini. Tapi segala sesuatu yang kita mau perbuat, yang kita mau lakukan harus seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Sekarang buka di Yesaya pasal yang ke-29 ayat yang ke-15. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan. Banyak orang bertindak ini bertindak itu, dipikir Tuhan nggak tahu. Padahal di Mazmur 139 atau berapa itu ayat, lupa, atau Mazmur 37 jelas kan? Kita pergi kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu, kata Tuhan. Kita nggak bisa lari dari hadapan Tuhan. Tapi kita seringkali bertindak mau kita sendiri, kita lupa ada Tuhan yang menyertai kita. Terus kita sembunyikan segala macam. Semua rencana-rencana yang tersembunyi dalam hatimu kita harus izinkan Tuhan mengkoreksinya. Kalau tidak itu akan nyeret kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Amin. Apapun itu loh. Bahkan kalau kamu tuh benar-benar bergantung sama Tuhan. Hari ini mau pakai baju apa, itu tanya Tuhan kalau perlu. Kita mau ngomong apa, tepat nggak seperti yang Tuhan mau. Baru kalau kita ini berjalan tepat seperti yang Tuhan mau, akan powerful dampaknya. Kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan terjadi dalam gelap sambil berkata, siapa yang dapat, yang melihat kita, dan siapa yang mengenal kita? Dipikir Tuhan nggak ngerti, dipikir Tuhan nggak tahu. Padahal Tuhan tahu dan mengetahui sampai detail kehidupan kita. Terus kita mau lari daripada Tuhan? Nggak bisa. Makanya serahin sampai kedalaman batin kita. Jangan ada yang tersembunyi sedikit pun. Amin. Amin. Yesaya 30 ayat 1.
Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Kalau kita di jalan mau kita sendiri, kita disebutnya ngelawan Tuhan, pemberontak. Kita harus ngikutin apa yang Tuhan mau. Katakan, saya mau ngikutin. Saya mau ngikutin Apa yang Tuhan mau. apa yang Tuhan mau. Yang memasukin suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan roh sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ikutin harus kata Tuhan. Makanya perlu bergaul dengan Roh Kudus. Kalau orang itu bergaul dengan Roh Kudus, Tuhan taruh kepekaan. Kita bikin kesalahan tiba-tiba, waktu kita mulai sendiri, kita ngobrol bareng-bareng, waktu kita berjalan sendiri, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, kok rasanya tadi kok nggak enak, saya hanya ngomong sama rampangan dan sembrono. Bahkan kita melakukan dosa pun, kalau kita memiliki kedekatan pergaulan dengan Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus templayan di dalam kita. Pernah ngalamin kayak gitu? Semakin kita peka, kita ngikutin mau Tuhan dan rencana Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yesaya 55:8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-9-nya, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancangan. Jalan terus saja sama Tuhan. Pak, aku nggak tahu apa yang aku perbuat. Gak usah mikir kalau nggak tahu apa yang diperbuat. Makan, tidur. Ya, diajarin malah ketawa. Dengerin Bebek. Berapa banyak kita ngadepin masalah, kita coba mikirin masalah kita padahal kita nggak tahu jalan keluarnya. Sampai pusing, sampai sampai enak bingung, mau tidur nggak enak. Ngapain kita mikirin jalan rencana kita, rencana Tuhan kita nggak ngerti. Bukankah kita harus makan dan tidur, istirahat? Amin. Amin. Ingat nggak Elia lagi stres? Boy, ini bingung, kacau, merasa dirinya paling hebat, dirinya paling benar sendiri. Gak taunya Tuhan siapkan 7.000 yang orang yang kakinya gak nyembah berhala. Ya udah, makan, tidur. Malaikat kirim roti. Besok kamu persiapkan untuk masa depan. Kesusahan sehari itu sehari itu. Ngapain masalah yang kemarin kamu pikirin? Lu serahin sama Tuhan dong. Tiap hari Tuhan berikan kasih setia yang baru, berkat yang baru. Tapi kebanyakan kita kan mikirin itu, apalagi ibu-ibu kan. Lagi gak punya duit tuh mikirin, waduh piye ini gimana nih, apa ini? Ayo. Kenapa Bapak tahu? Ya istri saya kayak begitu, makanya saya ngerti. Tapi setelah berjalan dengan waktu, berjalan sama Tuhan, diubah kan nantinya. Kita semakin berjalan dengan Tuhan, kita tahu. Kita tahu semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini atas izin Tuhan dan tujuannya satu, mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Amin. 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 Diberkati apa Kak? Diberkati. Bangkit berdiri sama-sama. Main musik. Kita mau belajar menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan mau hati kita ini lebih dari apapun juga. Dengar baik-baik, Tuhan mau hatimu. Tuhan tuh mau hatimu, bukan mau duitmu. Di surga itu emas nggak laku, makanya jadi lantai. Di bumi dipuji-puji, diagungkan, bahkan negara setiap mau terbitkan uang, mau cetak uang, dia harus ada jaminan namanya emas. Padahal emas di surga berlaku. Ternyata Tuhan nggak mau duit kita, Tuhan mau hati kita dahulu. Hati kita tuh nempelnya kemana hari ini? Nempel ke duit, makanya bingung, stres kayak orang dunia. Waktunya habis hanya untuk cari duit, kejar ini, kejar itu. Ternyata yang dikejar. Tapi kalau kita kejar Tuhan, kita dapat semuanya. Makanya Matius ngomong begini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita lebih banyak ngejar apa? Pertambahannya atau Tuhan? Tambahannya. Kita hari ini salah, kita kejar pertambahannya. Capek, kerja, mati-matian, pergi pagi, siang, malam, pergi pagi. Loh, saya itu pernah buka toko dari pagi, kadang sampai supaya dapat omset banyak, kita tutup jam 9 malam, malah bangkrut loh. Loh, saya alami loh, ditipu orang banyak sekali. Jadi sekarang saya mau belajar menyerah dan kejar itu. Kerja keras harus, rajin harus dari orang Kristen. Orang Kristen nggak boleh malas. Kalau ngomong kalau nggak kerja nggak usah makan. Harus rajin, harus punya hikmat, pengertian dan pengetahuan orang Kristen. Tapi di sisi lain harus cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, menomorsatukan lebih dari apapun juga, mendedikasikan hidup kita sama Tuhan. Kalau kita nih kenal Tuhan, ngalami Tuhan, kenal Tuhan, memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, masalah, tekanan, himpitan, persoalan kamu gak perlu pikirin, karena kamu tahu Tuhan lebih hebat dari masalah dan persoalan. Sekarang hati kita nempelnya kemana?
Dan hari ini hati kita harus nempelnya kepada Tuhan. Amin. Tutup mata kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami materaikan firman ini dengan darah Yesus nempel dalam hati kami. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun firman ini jadi kehidupan. Berkati semua orang yang mendengarkan firman. Angkat tanganmu dulu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Mereka akan mengalami kemenangan di kehidupannya hari-hari. Alami masalah persoalan, mengalami breakthrough dan terobosan. Tuhan proteksi, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, dan Tuhan bawa masuk dalam destinasi Tuhan. Buat orang-orang ini hidupnya begitu bermakna, menghabiskan waktu hari-harinya untuk menyenangkan Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sebab Kau mulia. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat siang hari ini. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama. Dengerin baik-baik. Sekarang buka matanya, dengar baik. Tuhan harus bertahta dalam hati kita, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Engkau harus bertahta dalam hati kita. Kalau kita yang bertahta, dagingmu, egomu, amarahmu, emosimu yang bertahta dan kontrol, Tuhan akan bertahta. Makanya Tuhan mau hati kita itu karena Dia mau bertahta, berkuasa, ngontrol dan mengendalikan hidup kita, supaya kita menggenapi apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Jangan izinkan daging berkuasa, jangan izinkan emosi yang berkuasa, jangan izinkan keakuan yang berkuasa, jangan izinkan ego yang berkuasa, jangan izinkan marah yang berkuasa. Tetapi izinkan Roh Kudus berkuasa, bertahta, ngontrol, mengendalikan hidup kita. Ujung hidup kita akan mencapai destinasi Tuhan dan menikmati semua yang baik daripada Tuhan. Amin. Angkat tanganmu dulu. Bapak, dalam nama Yesus berkati orang-orang ini. Satu persatu Tuhan jamah. Orang yang ibadah online juga diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Mereka dijamah Tuhan, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan secara ilahi. Mulai hari ini penyertaan Tuhan akan nyata dalam hidupmu, dan perjalananmu akan dibuat berhasil dan beruntung. Beri, dedikasikan hidupmu, hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, semua orang yang mendengar firman ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Tangan Tuhan ada di atas, menuntun, menopang, memberkati, mengurapi. Dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kami kembalikan segala hormat, pujian buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.